Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Langkah pertama kalinya adalah kita ucapkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Allah yang Maha Esa, yang mana berkat limpah rahmat, taufik serta inayahnya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemudahan, masih diberikan kesempatan, bahkan kita masih diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang kedua kalinya, selawat turun salam tak bosan-bosannya dan tak henti-hentinya kita kirimkan kepada rahmat alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan seraya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan pembacaan selawat tadi kita mendapatkan syafaatnya di yaumil masa nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya pernah ditanya beberapa orang tentang masalah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana pendapat Anda tentang beberapa daerah yang telah melakukan penutupan di masjid, tidak lagi melaksanakan sholat Jumat, tidak lagi melaksanakan sholat berjamaah? Bagaimana tanggapan Anda? Apakah kita harus tetap sholat di masjid? Apakah kita tetap sholat di rumah di dalam keadaan situasi wabah atau virus di suatu wilayah tersebut? Bahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, kata Nabi di dalam Sahih Al-Bukhari, Muslim, kata Nabi mengajarkan kepada kita, yang artinya saya sebutkan, jika kamu mendengar ada wabah atau bencana, penyakit, maka janganlah sekali-kali kamu datang ke tempat tersebut. Nah, Nabi mengajarkan kepada kita, ketika kita mendengar ada wabah di suatu tempat, maka jangan sekali-kali kita pergi ke sana, kata Nabi. Dan kata Nabi, jikalau kamu sudah berada di tempat yang ada virusnya, maka kata Nabi, janganlah kamu keluar dari tempat tersebut ke tempat orang ramai, kata Nabi. Bahkan ini yang dilakukan pemerintah sekarang atau dikenal dengan social distancing. Nah, kita tahu negara wabah terbesar nomor 2 di dunia yaitu Italia, yang mana terbesar setelah Cina. Tapi sayangnya negara kita ini, kebanyakan negara Indonesia, dikasih cuti malah dimanfaatkan untuk liburan. Nah, ini menurut saya yang sangat salah. Jadi alhamdulillah sekarang pemerintah sudah melaksanakan yaitu namanya karantina selama 14 hari. Kalau selama 14 hari tersebut sudah dinyatakan dia bebas daripada virus yang tidak menular, maka barulah dia diperbolehkan untuk bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, ada juga sebagian orang yang mengatakan kami tidak takut kepada wabah, kami hanya takut kepada Allah. Nah, ini menurut saya ini adalah kata-kata yang salah. Bahkan ini yang mengajarkan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, larilah engkau kalau ada orang yang terkena penyakit menular. Penyakit menular di sini kata Nabi pada zaman Nabi yaitu adalah penyakit kusta. Penyakit ini dapat menularkan dari satu orang ke orang yang lain. Nah, jadi kata Nabi, larilah engkau seperti engkau lari daripada singa. Nah, ini bahkan Nabi mengajarkan kita ketika orang terkena wabah atau virus, maka kita haruslah lari daripada orang tersebut agar virus itu tidak mengenai diri kita dan orang-orang lain. Jadi kita lari daripada suatu daerah ke daerah lain itu bukan kita berarti lari daripada takdir. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, di masa Umar bin Khattab di suatu lembah itu banyak sekali virus. Kata Umar bin Khattab, marilah kita berpindah yang tidak ada manusianya sama sekali, yang mana tempat tersebut sangat steril, sangat bersih dan tidak ada wabah di sana. Maka kata sahabat Umar, nah kalau gitu kita lari daripada takdir. Jawab Umar dengan tegas,
kita ya lari daripada takdir buruk ke takdir yang lebih baik. Dari penyampaian saya tadi dapat kita simpulkan bahwa ajal memang di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada baiknya kita selalu berikhtiar kepada Allah agar terhindar daripada COVID-19 ini atau sering disebut dengan corona. Maka tetaplah selalu berada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah yang ada agar dapat memutus mata rantai virus ini. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kesalahan itu datang dari saya sendiri, kebenaran hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman sekalian, jangan lupa like dan subscribe video ini agar dapat membantu menambah pengetahuan kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.